Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Luo Changsheng yang mulai kelelahan. Tapi ia menyuruh Yunce untuk menyerangnya dengan tangan kosong. Karena meskipun api merahmu memang kuat, namun tetap tidak berguna. Dengan cepat, Yunce pun segera menuruti keinginannya. Bahkan saat sedang dibakar, Changsheng masih meremehkan Yunce. Dan secara tiba-tiba, kini dirinya justru berubah menjadi 4 tubuh. Changsheng bertanya, apakah kau kira rencanamu akan berhasil? Yunce menjawab, berhasil ataupun tidak, kau nanti akan mengetahuinya. Dan ternyata Yunce menggunakan teratai api merah untuk membantai 4 tubuh milik Changsheng. Changsheng merasa khawatir melihat teratai api dunia. Bahkan seorang master juga terkejut melihat teratai api legendaris yang terkuat dari Phoenix, yang ternyata sudah 90.000 tahun sejak leluhur dari sekte Phoenix menggunakannya, sehingga para master tak percaya bisa melihatnya lagi digunakan oleh seorang junior dari alam bawah. Tak tinggal diam, Changsheng segera menggunakan perisai roh untuk menahannya, hingga membuat ledakan sangat besar di sekitar tempat tersebut. Dan hal itu membuat penonton berkata jika ini adalah teratai api yang menakutkan. Kemudian terlihat Luo Changsheng yang sangat marah karena dirinya dibuat terluka parah oleh Yunce. Sedangkan Yunce menyadari jika tubuh Changsheng sudah ditempa oleh air divine, yang hal itu membuat tubuhnya mampu menahan serangan teratai api. Changsheng langsung menggunakan petir untuk mengobati lukanya. Dan ia berkata, kau adalah orang pertama yang membuatku terluka separah ini. Namun dirimu juga harus membayar akibatnya. Bingyun menyadari bahwa petir Changsheng itu adalah Heart Burning Lightning, yang menurut tetua Huanzi merupakan teknik terlarang dari alam Holy Elves, dan secara paksa menerobos batasan dari seseorang. Dewa Sitian terkejut karena Changsheng nekat menggunakan teknik terlarang yang dapat memperpendek umurnya. Tapi yang membuatnya tak habis pikir adalah Yunce yang membuat Changsheng sampai ke titik ini. Sehingga saat itu juga kekuatan Luo Changsheng jauh meningkat pesat daripada sebelumnya. Tak berhenti sampai di situ, Changsheng mulai mengeluarkan pedang Dragon Compassion. Yang hal itu membuat Master Ruli tak menyangka. Bahkan senior Poyun saja baru tahu tentang pedang legenda tersebut. Master Ruli berkata jika Luo Guishi memasuki alam ilahi Taichi 3 kali dalam 20 tahun hanya demi Changsheng. Dan salah satunya adalah untuk mendapatkan pedang iblis kuno ini. Karena jiwa 6 naga jahat kuno tersegel di dalam pedang itu. Changsheng memberitahu jika menggunakan pedang dragon ini akan menelan vitalitasku, dan kau adalah orang pertama yang memaksaku melakukan ini. Oleh karena itu, menurutnya Yunce ditakdirkan menjadi orang gagal seumur hidupnya. Walaupun demikian, Yunce tak merasa takut sedikit pun, dan mereka berdua kembali beradu 2 pedang terkuatnya masing-masing. Namun ternyata Yunce mampu menahan serangan itu dengan sekuat tenaga. Para master menyadari jika Yunce baru saja membakar darah Divine Phoenix. Tapi Luo Changsheng yang kesal kembali melancarkan serangan bertubi-tubi. Bahkan serangan kali ini membuat Yunce terhempas hingga tersungkur. Medan pertempuran menjadi hancur berantakan akibat serangan itu. Dan tentu saja Bingyun sangat khawatir dengan keselamatan Yunce. Begitu pula dengan Mei Yin yang juga mengkhawatirkan calon suaminya tersebut. Meskipun begitu, Yunce rupanya masih bangkit kembali. Yang hal itu justru membuat Changsheng tak habis pikir. Karena bagaimana mungkin bocah rendahan seperti Yunce tubuhnya bisa sekuat ini.
Dikarenakan tak punya pilihan lain, Yunce terpaksa menggunakan domain jiwa naga. Bahkan kali ini Dewa Naga benar-benar sangat terkejut karena ternyata Dewa Naga leluhur mewarisi garis keturunannya pada Yunce. Tak berhenti sampai di situ, Xi Tian dan Ying Er juga semakin tak percaya. Sedangkan Chang Sheng sendiri sampai gemetar ketakutan. Bahkan kini Yunce kembali menghajarnya sampai terpental. Luo Guxi sangat khawatir dengan kondisi muridnya itu. Sedangkan Yunce berpikir jika harusnya ini sudah berakhir. Karena bagaimanapun juga aku sudah menghabiskan seluruh energiku. Tanpa diduga, kini Chang Sheng bangkit kembali dan berniat untuk membunuh Yunce. Tapi untung saja Yunce tepat waktu dan menahan serangannya. Yang ternyata serangan barusan membuat keduanya sampai terhempas. Chang Sheng berkata jika sepertinya kau hampir kehabisan kekuatan. Begitu pula dengan Yunce yang menjawab perkataan yang sama. Oleh karena itu, mereka berdua kembali bertarung habis-habisan. Bahkan sampai membuat ledakan lagi di arena pertandingan. Lu Zhou berkata jika mereka berdua sudah kehabisan energi dan kekuatannya. Yang berarti kini mereka mengandalkan keinginan untuk bertarung sampai mati. Sementara Leng Chuan mengatakan jika mereka berdua memang sudah gila. Walaupun begitu, Luo Changsheng dan Yunce masih belum menyerah sedikit pun. Bahkan mereka berdua kembali terpental karena efek beradu pedang. Namun kali ini Luo Changsheng sudah tersungkur tak berdaya. Luo Changsheng menegaskan jika aku adalah anak dewa terkuat di wilayah timur dan merupakan pemimpin dari keempat anak dewa lainnya. Oleh karena itu, aku tak akan pernah kalah. Yunce juga berpikir bahwa Molly sedang menungguku, sehingga aku juga tak boleh menyerah meski apapun yang terjadi. Dan kini mereka berdua kembali bangkit untuk saling baku hantam dengan tangan kosong. Mereka terus beradu pukulan satu sama lain, yang hal itu membuat Chang Sheng kembali tersungkur ke tanah. Dan para penonton berkata jika pertarungan kali ini benar-benar tragis. Luo Changsheng lagi-lagi berkata bahwa diriku tak akan pernah kalah. Namun tiba-tiba dirinya kehilangan kesadaran. Sedangkan Yunce yang terkapar merasa senang karena akhirnya bisa menang. Dengan cepat, arbiter langsung melihat kondisi Luo Changsheng. Lalu dirinya mengumumkan jika Yunce adalah pemenangnya. Sehingga 3 hari kemudian pertempuran terakhir akan dilaksanakan. Setelah itu terlihat Yunce yang juga mulai terkapar. Sementara Bingyun dan tetua Huanzi langsung turun tangan untuk melihat kondisinya. Bahkan Bingyun menjelaskan jika luka Yunce kali ini benar-benar parah. Arbiter memberikan 2 time well tambahan untuk mengobati Yunce. Oleh karena itu Bingyun segera berterima kasih kepada Dewa Eternal. Tapi arbiter mengingatkan jika alam Snow Song tidak lebih baik dari alam Holy Elves. Sehingga di pertarungan berikutnya Yunce tak perlu memaksakan diri. Scene berpindah ke penginapan alam Snow Song. Di sana tetua Huanzi menyuruh agar Bingyun membawa Yunce kembali ke sekte. Karena bagaimanapun juga lukanya sudah sangat parah. Bingyun mengerti dan mereka berdua akan kembali secepatnya. Tapi seorang tetua bertanya mengapa hanya kau dan tetua Huanzi saja yang kembali. Mungkinkah kalian berniat untuk melanjutkan kompetisi? Bingyun membenarkan hal itu karena 3 hari kemudian Yunce harus bertarung lagi dengan Luo Changsheng. Namun seorang tetua mengingatkan jika ini adalah hal yang mustahil. Walaupun Ratu Xuanyin mengambil tindakan dan menggunakan semua pil obat Time Well, maka tetap saja tak mungkin bisa menyembuhkan Yunce dalam waktu 3 hari. Tetua Huanzi juga membenarkan hal itu. Lagi pula Luo Changsheng pasti bisa sembuh meskipun terluka parah. Karena selain ranahnya lebih tinggi, tapi juga berasal dari alam Holy Elves. Secara tiba-tiba datang kakaknya Mei Yin, yaitu Ying Hen. Yang ketika ditanya oleh tetua Huanzi, Ying Hen pun menyuruh mereka untuk jangan berisik. Karena dirinya ingin memberikan sebuah obat mujarab.
Ying Hen mengingatkan agar kalian jangan beritahu siapapun tentang hal ini. Karena jika ketahuan, aku bisa dibunuh oleh ayahku sendiri. Bahkan mereka terkejut karena obat ini adalah obat mujarab tingkat tinggi. Benar saja, secara perlahan tubuh Yunce mulai membaik. Dan ternyata Bingyun baru sadar jika itu adalah setetes air divine dari permulaan mutlak, yang bahkan membuat Tetua Agung sungguh tak percaya. Tetua Huanzi bertanya lagi, apakah kau yakin bahwa itu adalah air divine? Bingyun menjawab, jika aku tak mungkin salah, karena sebelumnya Ratu Xuanyin pernah mendapatkan setetes air divine tersebut. Tetua Huanzi kebingungan mengapa alam Glades-like memberikan kita air divine. Karena kebaikan seperti ini kami tak mampu membayarnya kembali. Namun menurut Bingyun, jika ini adalah hutang Yunce sendiri, sehingga di masa depan biarkanlah dia yang membalasnya. Tetua Huanzi bertanya, apakah maksudmu ini adalah Putri Mei Yin? Bingyun menjawab, tentu saja. Karena mungkin Mei Yin telah mencurinya tanpa sepengetahuan ayah mereka. Oleh karena itu, Tetua Huanzi juga berpura-pura untuk tak mendengar apapun. Sedangkan Bingyun tak peduli karena yang terpenting Yunce bisa selamat. Scene berpindah ke alam Holy Eves. Di sana terlihat Luo Guxi yang sedang mengobati Chang Sheng. Dan saat itu, Luo Chang Sheng meminta maaf karena dirinya telah kalah. Namun gurunya menjawab, jika kau tidak dikalahkan, tapi sebenarnya kau dipermalukan oleh orang rendahan dari alam bawah. Master Dancing berkata, jika kau tak sepenuhnya dikalahkan, karena 3 hari lagi pertempuran keduamu melawan Yunce akan dimulai. Oleh karena itu, Chang Sheng pun meminta agar gurunya membuka segel yang ada di tubuhnya. Luo Guixi berjanji, jika aku pasti akan membuka segelmu. Sedangkan Master Dancing melarang karena ini hanyalah pertarungan antar junior. Tapi Guixi tak peduli, lagi pula aku juga ingin menghancurkan Yunce dengan tanganku sendiri. Apalagi hal ini adalah keuntungan bagi Chang Sheng untuk balas dendam. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 115 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.